Selamat malam teman-teman semua. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam keadaan baik. Malam ini kita senang sekali bisa bertemu kembali di PDKK Sancta Familia, PD online di tanggal 26 Juni 2020 jam 7.30 malam di YouTube channel PDKK Sancta Familia. Memang kita masih bertemu di PD online, belum bisa bertemu muka, tapi malam ini kita juga mau bersama-sama bersuka cita, memuji, memuliakan Tuhan, berdoa bersama, mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Frater Lee Rizar dari MGL. Sebelum mulai, saya ada nih ketemu satu pantun. Udah lama ya nggak berpantun. Boleh ya saya berpantun sedikit? Pisau tak akan tajam selalu. Karena itu harus diasah. Tuhan tak akan meninggalkanmu di saat engkau kena masalah. Jadi kita dengan semangat bahwa Tuhan kita yang hidup selalu menyertai kita. Malam ini juga kita mau bersuka cita, mau mengucap syukur, mau menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Walaupun kita ada masalah, ada pergumulan, namun malam ini sejenak kita tinggalkan semua itu. Kita memfokuskan hati kita, memfokuskan pikiran kita semua kepada Tuhan. Malam ini kita mau bersaat teduh bersama Tuhan dalam puji-pujian, dalam doa, dalam renungan, dalam ayat-ayat Alkitab yang akan kita bacakan bersama-sama. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita sama-sama mengikuti PD online ini dari awal hingga akhir, dan semoga PD online ini bisa menjadi berkat untuk kita dan untuk siapapun yang kita temui. Jadilah saksi Kristus dimanapun kita berada. Selamat mengikuti. Semoga Tuhan menyertai kita dari awal hingga akhir acara ini. Terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu dan pelindungan-Mu terhadap kami, sehingga kami diberi kesehatan dan boleh mengikuti persekutuan doa pada malam hari ini. Bapa, ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami, dan layakkanlah kami sehingga kami pantas untuk mengikuti persekutuan doa pada malam hari ini. Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami semua, sehingga pada malam hari ini kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, dan menyembah Engkau dengan segenap hati kami, jiwa kami, dan akal budi kami. Allah Roh Kudus, jamahlah kami agar pada malam hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu boleh menjadi pedoman hidup kami dalam kami menjalani hidup kami sehari-hari. Allah Bapa di surga, harapan kami persekutuan doa malam hari ini boleh menyenangkan dan berkenan di hati-Mu. Dan dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus-Mu, kami persembahkan persekutuan doa pada malam ini ke hadirat-Mu. Amin. Ya Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini, puji Tuhan, kita bertemu kembali. Kita mau naikkan pujian ini, kita mau katakan, hari ini kurasa bahagia. Karena hari ini aku bisa berkumpul bersama saudara seiman, walaupun secara online, walaupun belum bisa bertemu muka, tapi hari ini kurasa bahagia. Karena bisa bersama-sama saudara-saudari memuji, memuliakan Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman.
memisahkan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Mari kita bersorak-sorai, karena yang berlindung padanya akan bersukacita, yang bernaung padanya akan bersorak-sorai. Mari kita naikkan pujian ini dengan sorak-sorai bersama. Yang berlindung padanya akan bersukacita, yang bernaung padanya akan bersorak-sorai. Karena Tuhan, maka kita yang di dalam kasih-Nya selalu bergembira. Burung-burung terbang tinggi dan melayang-layang, semua puji Tuhan. Bunga-bunga, rumput-rumput pun bergoyang riang, semua puji Tuhan. Mari kita katakan sekali lagi. Yang berlindung padanya akan bersukacita, yang bernaung padanya akan bersorak-sorai. Karena Tuhan, maka kita yang di dalam kasih-Nya selalu bergembira. Burung-burung terbang tinggi dan melayang-layang, semua puji Tuhan. Bunga-bunga, rumput-rumput pun bergoyang riang, semua puji Tuhan. Semua puji Tuhan. Semua puji Tuhan. Saat ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau serahkan setiap kelalaian kita, hal-hal yang sudah kita perbuat yang tidak menyenangkan hati Tuhan atau yang tidak berkenan di hadapan-Nya. Kita mau memohon ampun apabila kita lalai atau berbuat yang tidak baik, memperkatakan yang tidak baik kepada sesama. Mari kita serahkan seluruhnya kepada Tuhan. Kita naikkan pujian ini, kita katakan, jiwaku terbuka Tuhan.
Mari kita katakan, aku tak akan menyerah pada keadaan. Aku akan berusaha sebisa mungkin mencoba semuanya. Tetapi aku akan berserah kepada kehendak Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik dan mempunyai rencana yang terindah untukku. Saat ini kita naikkan pujian ini, kita katakan, ku tak akan menyerah. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ya Tuhan, ini kami, anak-anak-Mu, kami siap Tuhan dipakai dan dibentuk Tuhan di dalam kuasa Roh-Mu. Beri kami selalu Tuhan, dan jadikan kami alat di dalam rumah-Mu. Dan pegang terus Tuhan hidup kami di dalam tangan-Mu, supaya kami boleh menjadi seperti Yesus dan memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana Tuhan, kami siap dibentuk.
kasih-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Aba ya Bapa, tiada Allah seperti Engkau, pribadi yang begitu mengasihi kami. Apapun boleh terjadi Bapa di kehidupan kami, segala problema kehidupan kami, sakit penyakit, apapun itu kami percaya, ketika kami berseru, ketika kami berdoa, Engkau Tuhan yang ajaib, memulihkan kami. Engkau Tuhan yang dahsyat, memberkati kami, karena Engkau begitu mengasihi kami. Kami mau katakan ya Bapa, aku percaya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupan.
Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepada aku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Mari kita sembah Dia. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepada aku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Raja.
Tuhan Raja Aku. Mari saat ini kita mau menyembah Tuhan, kita mau rasakan kasih-Nya, kita mau rasakan kuasa-Nya. Biarlah Dia hadir saat ini, nikmatilah Tuhan kita. Mari kita naikkan pujian ini, kita sembah Dia, kita katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan Yesus, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, curahkanlah kasih-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini, curahkanlah kuasa-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini, mujizat terjadi sekarang ini, mujizat terjadi di tempat ini. Pembacaan dari kitab Filipi bab 2 ayat 1 sampai 11. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus.
yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Halo saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salam damai sejahtera. Oke, renungan pada kesempatan ini saya ambil dari bacaan Filipi bab 2 ayat 1 sampai dengan 11. Setelah kamu mendengar bacaan tadi atau membaca bacaan tadi, apa yang kamu pikirkan? Atau apa yang kamu rasakan? Pernahkah kamu membaca sebuah ayat Alkitab atau sebuah perikop merasa sangat flat, atau merasa seperti this is not apply to me, atau merasa bahwa so excited dan wow, it is so meaningful? Saat ini saya mau menyaringkan pengalaman saya untuk menegaskan bahwa perikop yang baru saja kalian baca itu benar dan juga nyata. Jadi beberapa tahun lalu, ketika saya masih kuliah di Indonesia, di kampus STF Calle Dell'Oro di Flores, lalu saya berkesempatan untuk memimpin kelompok frater dari kuskupan saya, dari kongregasi tersebut di kuskupan saya. Lalu kami ditugaskan ke salah satu stasi, dan stasi ini lumayan dikenal dengan witchcraft, atau kayak swangi begitu, atau black magic lah. Dan orang-orang di Flores pasti tahu kalau namanya daerah-daerah ini, wah, itu pasti terkenal dengan ilmu hitamnya. Jadi kami pergi ke sana. Kami berkegiatan bersama para frater dan juga umat di sana, kegiatan rohani dan juga jasmani selama 1 minggu. Pada hari terakhir, kami semua pergi ke taman laut. Jadi bertamasya sebelum pulang ke rumah masing-masing. Waktu itu semuanya pada senang. Lalu pas malamnya sebelum kami pulang, ketika saya juga sedang bersenang-senang dengan kelompok di KUB saya atau kelompok basis saya, KBG, ketika senang-senang tiba-tiba ada yang datang. Jadi ada beberapa teman yang datang lalu bilang sama saya, "Kakak Lee, ini ada situasi yang urgent, ada situasi yang Kak harus hadir." Saya bilang, "Kenapa?" Salah satu teman kita kerasukan roh jahat. Saya kaget, wow, kok bisa terjadi ya? Saya waktu itu kaget dan saya kayak blank juga, wow, kok bisa terjadi? Seorang frater bisa kerasukan roh jahat. Lalu saya juga masih dalam keadaan bingung. Saya belum mengenal seperti kelompok karismatik atau belum mengenal kelompok-kelompok doa begitu. Saya waktu itu juga tidak punya ilmu hitam atau ilmu apa yang bisa kayak menolak kekuatan-kekuatan jahat lain itu. Lalu saya kayak serasa shock. Saya masuk ke dalam kamar, saya bilang, "Beri saya waktu." Lalu saya masuk ke dalam kamar, saya berdoa, "Tuhan, saya tidak memiliki kekuatan apa-apa dalam diri saya. Yang saya percaya saat ini adalah hanya diri-Mu seorang, hanya diri-Mu Tuhan. Semoga malam ini kekuatan-Mu menjadi nyata di tempat ini. Dan saya akan pergi ke sana. Saya mau mendoakan teman saya yang kerasukan." Lalu saya mengakhiri doa seperti itu saja. Lalu saya mengakhiri doa saya dengan, "Aku percaya," lalu Bapa kami Salam Maria ditutupi dengan kemuliaan. Lalu setelah itu saya merasa sudah siap. Saya naik motor ke sana. Sampai di tempat tujuan, orang banyak kayak sudah berkeliling karena agak heboh sih. Lalu semua pada berkumpul di situ. Saya lihat teman saya yang badannya kecil tetapi mampu menyeret beberapa orang yang badannya besar karena dia memang sedang dalam kerasukan setan. Kalian pernah melihat setan? Ya mungkin kalian pernah dilihat di televisi, di video-video, mungkin di YouTube atau dimanapun. Mungkin ciri-cirinya mungkin seperti itu.
Dan saat itu untuk pertama kalinya dalam hidup saya melihat setan, melihat wujud setan yang seperti itu. Yaitu kayak saya melihat teman saya itu busa-busa, mulutnya berbusa, lalu matanya itu agak putih hitam, kadang hanya putih-putihnya saja, lalu dia pun cara melihat seperti itu, lalu tangannya kayak gitu sih, agak menakutkan dan mengerikan. Lalu waktu itu saya punya keyakinan, saya bilang, Tuhan beri saya kekuatan. Saya tidak mempunyai kekuatan. Lalu saya mengajak semua teman-teman, semua orang, semua anggota KOB di situ untuk bersatu dalam satu hati untuk berdoa. Saya ajak mereka untuk berdoa koronka, doa Divine Mercy Prayer. Lalu saya ajak mereka berdoa bersama. Saya mendekati saudara saya ini. Saya ingat perkataan Santo Paulus ya, dalam Kisah Rasul bab 16 ketika dia berada di Filipi. Dia bilang ke salah satu perempuan yang kerasukan setan, dia bilang, dalam nama Yesus keluarlah dari diri orang ini. Saya ingat kata-kata itu, saya membuat hal yang sama seperti yang dikatakan Santo Paulus. Bahwa nama Yesus, dalam nama Yesus, seperti dalam ayat terakhir di bacaan yang kita renungkan hari ini, ayat 10 dan 11 itu mengatakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Jadi dalam nama Yesus saya berdoa penuh keyakinan, karena ada persatuan iman bersama teman-teman dan juga umat-umat. Saya berdoa dalam nama Yesus, keluarlah engkau sekarang dari dalam diri saudara saya ini. Saya berdoa 1 kali, 2 kali. Kali ketiga dia langsung terjerembab ke belakang, jatuh. Dan saat itu saya melihat dia langsung kayak unconscious, kayak pingsan gitu. Setelah itu pelan-pelan dia bangun. Dia duduk, dia masih unconscious juga sih. Lalu dia bilang, saya haus. Lalu saya bilang, lapar begitu, saya haus dan lapar. Lalu kami langsung ada teman-teman langsung kasih minuman. Dan saya kaget waktu itu. Kok seperti dalam Injil ya, dalam Alkitab ya. Bahwa ketika seorang yang baru kerasukan setan, lalu baru disembuhkan, delivered by the Holy Spirit, itu mereka merasa haus atau merasa lapar. Mereka kelelahan. Lalu ketika dikasih makan, saya waktu itu, saya macam kayak Alkitab ini menjadi hidup sekali, ayat-ayatnya menjadi hidup sekali untuk saya. Lalu setelah kasih makan, lalu dia merasa keheranan, dia lihat keliling orang banyak sekali melihat dia tanya saya, Kali ada apa? Saya bilang, tidak apa-apa. Dia bilang, tolong jujur. Akhirnya saya katakan bahwa, ini brother, kamu kerasukan setan. Lalu dia menangis waktu itu. Ya, saya juga menangis. Saya hug dia. Saya kasih hug, kasih kayak peluk dia untuk menenangkan. Dia menangis, saya juga menjatuhkan air mata dan teman-teman melihat semuanya. Untuk teman-teman yang nonton, yang mungkin saat itu berada bersama saya di sana pasti tahu gimana situasinya. Kalian bisa jelaskan di komentar di bawah. Waktu itu kami berdoa. Setelah itu saya bilang, ya ini sudah selesai. Malam hari ini nih Tuhan mau menampakkan diri kepada kita bahwa dia lebih berkuasa. Saya duduk di situ, saya kasih dia kontas ya, rosario yang saya pegang tadi, yang untuk berdoa untuk dia. Kau pegang ini adalah kekuatan Tuhan. Tidak ada yang melampaui kekuatan Tuhan. Kau pegang ini untuk berdoa bersama Bunda Maria. Lalu saya bilang sama umat-umat di situ, saudara-saudari yang terkasih, saya bilang gitu. Malam hari ini Tuhan mau menampakkan diri bahwa namanya itu tuh lebih berkuasa dari segala sesuatu. Dari segala ilmu hitam yang kamu peroleh. Dari segala kekuatan-kekuatan black magic yang kamu peroleh. Malam ini dia mau mengatakan bahwa dia lebih berkuasa dari kalian semua. Dari saya dan dari seluruh alam semesta. Nama Tuhan itu berkuasa. Lalu dalam nama Yesus marilah kita berdoa. Kita bersatu dengan rendah hati untuk selalu berdoa. Selalu meminta kekuatannya. Kekuatan yang paling sempurna. Dan dia mau membebaskan kita dari segala kejahatan. Dan dia mau menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit. Lalu semua pada diam. Saat itu saya bilang ke dia, saya kembali ke kombas saya. Lalu saya bilang terima kasih ke umat. Terima kasih sudah bersatu padu untuk berdoa, lalu sudah dengan rendah hati mau mendengarkan saya. Apalagi saya ini juga masih muda. Saya memerintah orang-orang tua tadi untuk berdoa, mereka ikut.
Kalau mereka dengan rendah hatinya mau mengikuti saran saya untuk berdoa, itu sesuatu yang luar biasa untuk saya. Jadi teman-teman, ketika kita berdoa dalam nama Yesus, untuk kemuliaan Allah dan mewujudkan bahwa Allah itu berkuasa, itu akan terjadi. Tapi kalau seandainya hanya untuk kemuliaan kita berdoa bilang, oh dalam nama Yesus, hari inilah saya bisa dapat 5 miliar, ratusan juta dolar dalam detik ini, dalam nama Yesus, itu tidak akan terjadi. Tetapi kalau dengan ketulusan, dengan kesungguhan hati, dan itu untuk kemuliaan Allah, itu akan terjadi. Seperti yang dikatakan Yesus dalam Matius, kalau tidak salah itu dalam Matius bab 21 ayat 22 bilang, dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Apa saja yang kamu doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Mungkin saat ini kita membawa doa-doa kita, membawa harapan-harapan kita, mohon perlindungan, mohon penyembuhan. Mari kita membawa seluruh permohonan kita dalam hati kita. Kalian bisa mengingat doa-doa atau mengingat orang-orang yang meminta kita mendoakan mereka. Mereka yang saat ini sedang dalam keadaan yang sangat sulit. Mereka yang saat ini dipenuhi dengan kebencian, kemarahan. Semoga rahmat Tuhan melalui pencurahan Roh Kudus. Dan dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus mampu menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena sudah mendengarkan segala doa, keluh kesah dan permohonan kami. Segala doa yang tersampaikan atau mungkin yang tak sempat kami katakan. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang setia, Bapa yang selalu berjalan bersama kami di sepanjang hidup kami, Bapa yang selalu mendengarkan seruan anak-anaknya. Ya Bapa, pada malam ini kami mau berseru untuk menaikkan doa dan permohonan kami. Kiranya doa ini berkenan di hadapan-Mu dan Kamu mendengarkan doa-doa kami. Ya Yesus, kami ucapkan syukur dan terima kasih atas keluarga yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, jauhkanlah keluarga kami dari segala mara bahaya dan malapetaka. Sertailah keluarga kami dalam suka dan duka. Berilah keluarga kami ketabahan dalam menghadapi setiap masalah. Jauhkan dari segala perasaan egois dan mau menang sendiri. Biarlah karena kasih karunia-Mu, keluarga kami dapat bersatu dalam menghadapi masa-masa sulit seperti sekarang ini. Dan jauhkanlah keluarga kami dari segala percekcokan dan pertengkaran. Ya Yesus, berilah kepada keluarga kami rejeki yang cukup. Terangilah keluarga kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu menjadi garam dan terang dalam masyarakat. Semoga keluarga kami selalu setia di dalam Engkau. Ya Bapa, kami berdoa untuk keluarga kami yang sedang dilanda kesulitan. Bapa, dampingilah mereka agar jangan patah semangatnya. Berilah mereka kekuatan agar mereka selalu bersandar hanya kepadamu. Seperti Engkau telah menyertai Ayub dan keluarganya, maka Engkau pula yang akan menuntun mereka dalam kegelapan untuk menemukan terang-Mu, terang kemuliaan abadi. Kami juga berdoa untuk keluarga kami yang berada jauh dari kami. Suami, istri, orang tua, dan sanak saudara kami. Ya Yesus, kiranya Engkau mau selalu menemani mereka dalam kesendiriannya. Engkau mau terus memberikan penghiburan, dan biarlah mereka dapat merasakan kasih karunia-Mu yang tak berkesudahan. Sehingga ketika tiba waktunya nanti, kami dapat berkumpul kembali dan memuliakan nama-Mu. Kami sampaikan semua permohonan kami ke dalam tahta suci kemuliaan-Mu. Hanya melalui Tuhan pengantara kami Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup dan berkuasa untuk selama-lamanya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Pengasih,
kami ingat akan Yesus Kristus yang Kau beri kuasa menyembuhkan orang-orang sakit. Percaya akan kuasa-Mu, kami serahkan keluarga dan teman-teman kami yang saat ini sedang sakit kepada kebijaksanaan-Mu. Dengan penuh iman dan harapan kami mohon, kuatkanlah mereka dalam deritanya, dampingilah dan hiburlah mereka dalam kesunyian dan kesepiannya, dan teguhkanlah mereka dalam iman dan harapan. Sudilah Engkau menyembuhkan mereka dari penyakit yang dideritanya. Kami berdoa juga bagi mereka yang sakitnya tidak tersembuhkan. Semoga dengan hati terbuka mereka menerima kebijaksanaan-Mu. Kami mohon. Bapa di surga, kami berdoa buat teman-teman kami, anak-anak kami, pasangan hidup kami, dan sanak famili kami yang saat ini sedang berjuang mencari pekerjaan ataupun yang sedang mengalami kelesuan dalam usaha mereka. Mohon berkat-Mu dan kekuatan-Mu bagi saudara-saudari kami. Berikan kesabaran dan ketabahan agar mereka tidak putus asa dalam mencoba dan terus berusaha sambil tak lupa berserah dan berdoa kepadamu. Biarkan mereka selalu mengandalkan-Mu dalam setiap langkah yang mereka ambil. Bukakan satu persatu pintu harapan buat mereka. Tuntunlah mereka dalam proses mencari pekerjaan yang sesuai dengan bidang mereka dan bantulah usaha mereka agar berjalan sesuai dengan yang mereka kehendaki. Bapa, kami percaya Engkau Maha Baik, Maha Pengasih, dan Maha Tahu. Tidak ada yang mustahil bagimu dan mujizat itu nyata. Di saat saudara dan saudari kami sedang Kau uji, dengan cara-Mu sendiri, pelihara mereka. Dengan cara-Mu yang ajaib, cukupkanlah mereka dan keluarga mereka. Sehingga mereka dapat bertahan di saat kondisi ekonomi yang tidak baik saat ini. Dan di saat yang tepat nanti, genapi janji-Mu untuk anak-anak-Mu yang percaya dan selalu mengandalkan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mohon, kabulkanlah doa ini ya Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami mau berdoa untuk para rohaniwan, biarawan dan biarawati yang telah Kau panggil untuk menjadi gembala kami. Berkatilah mereka selalu dengan kesehatan. Berkati juga setiap karya pelayanan mereka. Jadikanlah mereka garam yang dapat melindungi kami dari segala kejahatan dan kehancuran. Jadikanlah mereka terang yang selalu memancarkan terang-Mu, terutama untuk orang-orang yang sedang menghadapi kegelapan. Kuatkanlah mereka dalam menghadapi setiap kesulitan. Jauhkanlah mereka dari segala yang jahat. Bantu mereka untuk memelihara dan memimpin gereja-Mu di saat sekarang ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk KKI Melbourne dan PDKK Santa Familia. Limpahkanlah Roh Kudus-Mu kepada seluruh pengurus dan koordinator di paroki kami, agar mereka mampu menjalankan tugas dan bertindak dengan hati yang lembut dan tulus ikhlas. Semoga Engkau sudi menjadikan KKI Melbourne dan PDKK Santa Familia sebagai organisasi pendorong untuk membangun iman di dalam hati kami yang jauh dari tanah air dan untuk meningkatkan rasa persaudaraan di antara kami demi terwujudnya suatu gereja yang hidup. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Puji Tuhan, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara PD Online kali ini. PD Online tanggal 26 Juni 2020. Terima kasih untuk semua yang sudah mengikuti dan yang juga sudah berpartisipasi bertugas dalam PD Online ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih untuk Fraterli Rizar yang sudah memberikan kata-kata dan pesan-pesan
yang berasal dari Tuhan untuk kita semua. Semoga tetap setia dalam panggilannya dan dalam pelayanannya. Terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah subscribe YouTube channel PDKK Sancta Familia. Dan bagi yang belum subscribe, biasa pesannya adalah subscribe dulu, supaya nanti kalau ada PD berikutnya bisa langsung di-remind. Dan juga Facebook PDKK Sancta Familia, mohon di-add friend, biasanya ada berita-berita di situ. Tadi kan ada satu pantun di pembukaan, boleh ya saya ulangi lagi supaya merimain kita semua dan membuat kita semua bersemangat dalam menjalani hari-hari kita. Pisau tak akan tajam selalu, karena itu harus diasah. Tuhan tak akan meninggalkanmu di saat engkau kena masalah. Betul ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tadi kita sudah naikkan puji-pujian untuk Tuhan. Biarlah itu menjadi bekal untuk kehidupan kita di hari-hari mendatang. Yang bukan mudah, tapi kita akan tetap semangat dan tidak putus asa. PD berikutnya di Jumat tanggal 10 Juli 2020 jam 7.30 PM di YouTube channel PDKK Sancta Familia. Mari teman-teman semua kita join Misa Minggu KKI Melbourne di jam 10 pagi di YouTube channel KKI Melbourne. Walaupun kita nggak bisa berkumpul bersama untuk misa, tapi kita masih tetap bisa bersama-sama untuk mengikuti misa hari Minggu KKI Melbourne. Dan kita juga mau bersama-sama berdoa dan berharap kepada Tuhan bahwa pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita semua dapat beraktivitas kembali walaupun dalam new normal. Baik, semangat terus, jaga jarak, jaga kesehatan. Semoga kita semua diberkati dan selalu menjadi berkat dimanapun kita berada. Marilah kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Selamat malam, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, di penghujung persekutuan kami malam hari ini, kami kembali datang kepadamu ya Tuhan, mengucapkan syukur dan terima kasih kami kalau malam hari ini kami boleh dikumpulkan kembali bersama dengan saudara-saudari kami dalam komunitas kami ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur berterima kasih kalau malam hari ini kami boleh memuji memuliakan nama-Mu, dan juga tadi kami boleh mendengarkan firman-Mu, sapaan-Mu yang sudah disampaikan dengan begitu baik oleh frater kami, Frater Lee. Kiranya semuanya itu boleh menjadi suatu hal yang baik buat kami dan membantu setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Ya Tuhan, kami mau juga berdoa untuk anak-Mu Frater Lee. Kiranya Kau berkati dia dengan kesehatan yang baik, terutama dalam masa pandemi COVID ini. Jauhkan dia dari segala mara bahaya. Berikan dia sukacita di dalam pelayanannya dan kesetiaan di dalam panggilannya. Tak lupa kami juga mau berdoa, Tuhan, dan berterima kasih untuk anak-anak-Mu sudah Kau kirimkan untuk membantu jalannya persekutuan malam hari ini. Untuk semua yang bertugas, kiranya Tuhan juga mau berkati mereka, berkati keluarga mereka, berkati usaha, pekerjaan, dan kehidupan mereka, terutama pelayan mereka ke depannya. Tuhan, sebentar kami juga mau kembali melaksanakan kegiatan kami. Masing-masing kiranya Tuhan selalu mau menyertai kami, supaya kami boleh terus melangkah di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan syukur kami yang sudah kami naikkan dengan penggantaran Putra-Mu terkasih, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Benar Bapa, semua yang telah terjadi dalam kehidupan kami, semuanya sungguh amat baik. Semua yang boleh terjadi dalam kehidupan kami di masa lalu maupun masa depan, kami percaya semuanya itu adalah rencanamu yang indah dalam kehidupan kami. Bagian kami adalah percaya, bagian kami adalah mengimani bahwa semuanya adalah sungguh sangat baik. Mari kita angkat pujian ini, kita katakan semua baik. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Kita katakan lagi semua dari semula. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kita katakan sekali lagi, semua baik. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidup kami berarti Tuhan. Kau jadikan hidupku